Nama saya Muliza Warsuni. Saya dari Prodi PGMI semester 3 unit 4. Jadi tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah saya akan membuat sebuah media pembelajaran yang bahan utamanya adalah barang bekas. Dimana kalau kita dengar kata-kata barang bekas adalah barang yang memang sudah nggak dipakai lagi atau sudah dibuang oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini kita akan membuat sebuah barang yang berfungsi untuk pendukung pembelajaran anak-anak. Jadi anak-anak tuh gak bosen dalam belajar, khususnya untuk anak SD dan MI ya. Karena usia anak-anak SD itu adalah usia yang paling cepat bosan dalam belajar. Jadi guru harus bisa membuat sebuah media pembelajaran yang membuat anak-anak SD itu bisa bermain sambil belajar juga pastinya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah corong penjumlahan. Gimana sih cara pembuatan corong penjumlahan? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara pembuatan corong penjumlahan dan juga cara pemakaiannya. Dimana fungsi corong penjumlahan ini adalah untuk membantu anak-anak dalam penjumlahan, yaitu tambah-tambah. Jadi anak-anak mudah tambah-tambahnya, dan di situ juga mereka akan mendapatkan bermain, bukan hanya belajar juga, tapi juga bisa bermain. Gimana sih cara pembuatannya? Yuk simak pembuatannya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada karton ubi. Teman-teman bisa menggantikan karton ubi dengan kardus bekas. Yang kedua, ada karton biasa. Warna karton disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Ada wadah yang tidak dipakai lagi untuk menampung hasilnya nanti. Ada pipa, usahakan pipa yang lunak agar nantinya bisa mudah untuk kita gerakan atau mudah untuk kita bentuk sesuai keinginan kita. Ada aqua botol yang kita ambil ujungnya saja, dan ada pengikat. Teman-teman bisa menggunakan pengikatnya bisa berupa tali ataupun kawat, tapi disarankan untuk menggunakan kawat agar lebih keras dalam mengikat botolnya tadi. Nah, di sini alat yang kita gunakan adalah gunting dan juga lem kertas. Teman-teman bisa menggunakan lem kertas apa saja, asal kuat. Di sini kita juga menggunakan kelereng sebagai alat bantu dalam penjumlahan nanti. Nah, untuk yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu kertas karton ubi. Kita letakkan di atas meja. Kemudian, kita lapisi dengan kertas karton biasa. Fungsi dari kertas karton ubi ini adalah untuk dapat mengeraskan kertas karton biasa, agar nantinya mudah untuk kita praktekkan. Kita sejajarkan sisi ujung-ujungnya. Kemudian kita keratkan menggunakan lem. Kita harus sesuaikan sisi-sisinya agar mudah kita lem. Kita lem dengan rata, ujung-ujungnya, samping-sampingnya semua kita harus lem dengan rata. Kita tekan-tekan agar lemnya merekat dengan kuat. Pastikan semua terkena lem agar nantinya tidak kertas karton tidak mudah terlepas dengan kertas karton ubi. Nah, jika sudah selesai kita keratkan semua, hasilnya akan seperti ini. Hasil belakang dan depannya akan seperti ini. Kemudian kita siapkan pipa yang panjangnya kira-kira 60 cm. Kita akan membagi menjadi 2 bagian. Nah, sudah menjadi 2 bagian. Kalau bisa di ujung pipa kita kasih kayak lasiban gitu agar nanti pipanya merekat kuat pada bibir botol. Agar merekat kuat pada bibir botolnya. Di sini kita akan merekatkan pipa pada bibir botol. Usahakan ditekan agar merekatnya kuat, tidak mudah lepas nantinya saat kita menguji coba. Nah, setelah itu kita paskan antara kedua botol, jangan sampai mereng, harus sama sisi kiri dan kanannya. Kemudian siapkan wadah untuk menampung hasilnya nanti. Nah, wadahnya sudah kita bolongin sisi kiri dan kanannya agar nantinya bisa kita cantolkan
pipa tadi ke dalam wadah tersebut. Ujung pipa sudah diruncingin dikit ya agar mudah masuk ke dalam bolongan dalam wadah itu. Kita sesuaikan dulu wadah dan aquanya, kita sesuaikan. Nah, kemudian kita akan mengikat pipa dan aqua menggunakan tali ataupun bisa juga menggunakan kawat. Pastikan mengikatnya dengan kuat agar nanti tidak mudah terlepas. Nah, sebelum kita mengikat, pastikan aqua kita bolongkan dulu dengan dua bolongan agar nanti kawatnya bisa masuk ke dalam bolongan itu. Kita bisa menggunakan gunting untuk membolongkannya. Nah, kita sejajarkan dulu. Kemudian kita membolongkan karton tadi agar nanti bisa kita sesuaikan dengan bolongan aquanya. Nah, selesai itu kita harus membolongkan sampai tembus ke belakang karton. Kemudian masukkan kawat ke dalam lubang yang telah kita bolongi di dalam aqua tadi. Kita masukkan ke kedua arah begini. Nah, kita masukkan di lubang-lubangnya, atau bisa lebih mudah teman-teman memasukkan kawatnya dari kartonnya dulu. Jadi teman-teman bisa memasukkan kawat dari belakang kartonnya, dari belakang karton, dari lubang karton tadi. Nah, dari belakang kita masukkan, lalu kita masukkan ke dalam lubang yang ada di aqua. Nah, lubang yang ada di aqua kita masukkan. Kita masukkan dari sebelah kiri. Kemudian kita tembuskan ke sisi sebelah kanan dari aqua. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini nanti jadinya. Lalu kita tembuskan ke kartonnya lagi hingga tembus ke belakang. Nah, tembus ke belakang, baru bisa kita ikat. Pastikan tariknya yang agak kencang supaya aquanya kuat melekat, tidak lari-lari atau tidak kendor. Nah, kita ikat yang kuat, yang ketat, harus yang ketat ya teman-teman. Nah, kita ikat di belakangnya biar nggak lepas. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita lempangi dulu pipanya biar menghadap ke arah berlawanan. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini nanti. Ini baru sebelah kita pasang. Sekarang saya akan memasang di sisi kanannya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini hasil akhirnya. Hasil dari pemasangannya sudah terpasang kiri dan kanan. Kemudian kita tambahkan wadah di ujung pipa yang tadi kita sudah runcingin. Pastikan kalian meruncingin pipanya sedikit agar mudah masuk ke lubang dalam wadah yang telah kita lubangi tadi. Masukkan agak kencang ke dalam agar pipa tidak mudah copot dari wadahnya. Nah, bisa kita lihat, inilah hasilnya, begini hasilnya. Sekarang kalian bisa menambahkan aksesoris atau apapun itu sesuai kreativitas masing-masing dari teman-teman. Kalian bisa menambahkan gambar atau apa. Di sini saya menambahkan tulisan corong penjumlahan agar lebih menarik saja gitu. Dan menambahkan beberapa aksesoris lainnya. Baik, mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil akhirnya teman-teman. Ini sudah kita hiasi ya.
Hiasannya sesuai kreativitas kalian masing-masing aja gitu. Kalian mau hias dengan apa? Kalau di sini saya pakai kertas-kertas ini, ada kalkulator, ada pensil. Jadi lebih menarik gitu dipandang anak-anak. Banyak hiasannya. Jadi hiasan sesuai dengan kreativitas kalian dan kemauan kalian aja. Ini adalah tempat hasilnya nanti, hasil penjumlahannya nanti. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana sih cara kerja dan corong penjumlahan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara pemakaian dari corong penjumlahan ini. Di sini kita akan memakai kelereng untuk penjumlahannya biar mudah gitu. Jadi corong penjumlahannya belakang ya. Nah, misal kita contohin pertambahan ya. Pertambahan antara 5 ditambah dengan 2. Gimana sih caranya? 5 ditambah 2. Jadi siswa dapat memasukkan 5 buah kelereng ke sebelah kiri corongnya. 5 buah kelereng. 1 2 3 4 dan 5, dan memasukkan 2 kelereng lagi ke sebelah kanan dari corong penjumlahan. 1 dan 2. Nah, kita bisa lihat hasilnya di dalam kotak jumlah ini. Yuk kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita hitung sama-sama jumlah kelerengnya. 1 2 3 4 5 6 7. Hasil penjumlahan 5 tambah 2 adalah 7. Mari kita coba sekali lagi. Nah, sini kita akan menjumlahkan 3 ditambah 2. Seperti tadi juga kita akan memasukkan 3 buah kelereng di sisi kiri dan 2 buah kelereng di sisi kanan. Nah, kita akan masukkan 3 buah kelereng di sisi kanannya. 1 2 dan 3, dan 2 buah kelereng di sisi kirinya. 1 2. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah 5 kelereng. 1 2 3 4 5. Jadi bisa disimpulkan 3 ditambah 2 adalah 5. Itulah tadi merupakan salah satu penggunaan dari barang bekas yang dapat kita olah kembali. Ya, dapat kita membuat sebuah media pembelajaran yang mungkin membuat anak-anak nggak bosan dalam belajar. Jadi di situ anak-anak juga bisa dapat bermainnya, bukan hanya belajarnya saja. Jadi mereka nggak akan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Semoga praktek saya kali ini dapat menambah wawasan kita, calon guru-guru MI pastinya, dan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita mengembangkan pembelajaran untuk anak-anak MI. Hanya segitu saja presentasi dari saya dan praktek dari saya. Bila ada kekurangan dan khilafan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.